Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan sejawat, ada juga kepala sekolah yang berhadir hari ini di room meeting yang sudah saya sediakan dalam rangka kegiatan group sharing atau berbagi mengenai modul budaya positif yang telah saya pelajari dari kegiatan pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 yang sedang berjalan. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini Zoom meeting ini dibuat dalam rangka untuk dapat saling berbagi kepada Bapak, Ibu, guru-guru terkait mengenai budaya positif. Oke, mungkin saya langsung saja ke topik ya, Bapak dan Ibu guru semuanya. Ini ma-announce anak na memutuskan silaturahmi itu serahkan kepada Allah Ta'ala.
kasih Bu. Ibu Mas Nelly, sepertinya eh mic-nya hidup. Oke. Eh, Oke, ini saya share screen ya Bapak Ibu terkait materi modul budaya positif yang kali ini akan saya imbaskan kepada kawan-kawan rekan guru yang saya rasa hari ini sangat bersemangat juga untuk mengikuti kegiatan ini walaupun saya buatnya dadakan. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya. Oke, ini modul budaya positif yang merupakan salah satu modul dari 10 modul yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin nanti teman-teman yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak berikutnya nanti akan mendapatkan materi ini juga. Oke. Mungkin karena ini bisa dibilang pertemuannya daring, saya rasa kesepakatan kelas secara daring pun sepertinya kita sudah sama-sama mengetahui, seperti semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, saya harap Bapak Ibu di sini forumnya tetap dua arah dan tidak hanya saya saja memaparkan, tetapi juga ada umpan balik dari Bapak Ibu juga yang lainnya. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, mungkin karena ini forum kecil, bisa langsung dibuka mic-nya saja ya Bapak Ibu. Kemudian berpartisipasi penuh secara aktif, ini bisa. Kemudian jika ada satu orang yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Kemudian mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin akan saya mulai dari yang namanya pertanyaan pemantik. Kira-kira bisa di kolom chat atau langsung mengemukakan pendapatnya boleh. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Maaf. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah dengan cara menghukum anak-anak akan disiplin? Oke, Putri udah menjawab ya, Putri Indayu. Terima kasih Putri sudah hadir. Iya, tidak setuju. Mungkin nanti ada alasannya ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, ini udah ada yang ngasih sekaligus 3 ya. Dari pertanyaan ini ada setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Oke, kemudian ada dari Ibu Mas Nelly. Kalau menurut saya setuju, tergantung hukuman, jangan hukuman fisik. Oke. Di sini tidak ada kita sebutkan ya, Bu, hukumannya dalam berbentuk apa. Iya. Tifo 1919 ini sepertinya Ibu Wayan ya, selama tidak ada kontak fisik seperti memukul, eh, berarti setuju. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ini setuju atau bagaimana Bapak Ibu? Setuju, oke setuju. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya terlebih dahulu.
Oke, pada sesi kali ini mungkin ada 6 topik, tapi secara singkat akan saya paparkan, yaitu mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga dan metode segitiga restitusi. Oke, baik. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, untuk kali ini saya mau minta pendapatnya, mungkin bisa open mic dari Bapak atau Ibu. Salah satu, eh, ada salah satu skenario seperti ini, misalnya ketika kita mengepal tangan kita, kemudian ada A, ada B. Misalkan Anda dan teman Anda. Kemudian kita menyobek secari kertas, kemudian digenggam di dalam salah satu tangan kita. Kemudian eh, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa memberikan komentarnya? Oke, silahkan. Silakan Kak Anissa, Bu Anissa. Oh, ini harus saya unmute ya. Saya saya yang unmute ya. Yes. Tidak bisa di-unmute sendiri ya, Bu Anissa. Oke. Coba Kak Anissa di-unmute sendiri bisa sepertinya. Oke, nggak bisa ya. Bentar. Oke. Oke, ini tadi sepertinya salah setting. Coba Kak Nisa bisa di-unmute udah?
Oke, baik. Agak kesusahan nih saya untuk meng-unmute-nya. Baik, Bu Anissa sudah membuat jawabannya di kolom chat. Katanya, kalau saya pada posisi A, saya akan mempertahankan apa yang saya genggam, apapun yang dia lakukan, baik itu membujuk atau menawarkan sesuatu yang menarik buat saya. Oke, kira-kira ada yang punya jawaban yang lain boleh diketikkan di chat room. Oke, tidak bisa ya. Oke, baik. Belum ada yang menchat ke kolom chat. Jadi ini sesuai dengan yang namanya teori kontrol. Jadi kalau saya ada di posisi A, saya akan mempertahankan apa yang saya genggam, apapun yang dia lakukan, baik itu membujuk atau menawarkan sesuatu yang menarik. Baik, mungkin di sini kira-kira apa ya Bu Anissa penyebabnya kenapa harus mempertahankan genggaman tangan tersebut? Iya, karena di sini eh, kita merasa, Bu Anissa bilang di sini karena kita merasa ada hal yang berharga yang harus dipertahankan. Oke, baik. Eh, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kemudian ada juga nggak kira-kira ketika misalnya Bapak atau Ibu membuka genggaman tangan tersebut dan akhirnya memang membuka genggaman tangan tersebut. Nah, itu posisi di mana orang memilih posisi kontrolnya adalah memilih untuk membuka karena ada juga sesuatu hal yang mendasari hal tersebut terjadi. Ini ada yang bisa bantu nggak ya kayak mana meng-unmute agar bisa diskusi, tetapi di sini tidak bisa terini. Mungkin tolong di chat. Oke, nah mungkin akan saya paparkan mengenai disiplin positif yang ini terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Gleiser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, artinya di sini setiap keputusan yang kita lakukan, seperti tadi membuka kepalan tangan tadi, kemudian atau tetap mempertahankannya itu tergantung terhadap diri kita sendiri. Kenapa kita mempertahankannya? Mungkin ada hal yang berharga yang harus dipertahankan, atau yang kenapa harus kita membukanya? Mungkin karena ada juga pilihan kenapa harus mempertahankan hal tersebut. Nah, di sini yang kita pahami adalah makna disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di kelas kita juga bagaimanapun siswa kita ketika mereka berbuat sesuatu itu juga punya ada landasannya. Nah, tetapi ada motivasi yang mendasarinya yaitu motivasi secara ekstrinsik ataupun motivasi secara intrinsik. Nah,
ada orang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga orang yang ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi ekstrinsik ini berarti masih kesadaran yang didasari oleh ya karena seseorang ingin menghindari hukuman, kemudian hanya ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, sedangkan ketika perbuatan itu didasari oleh yang namanya motivasi intrinsik, di sini yaitu nilai-nilai yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kenapa seseorang ingin melakukan sesuatu? Karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Karena dia menyadari secara penuh bahwasanya ada nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi dasar dia melakukan sesuatu tersebut. Nah, di sini terkait dengan ketika di kelas kita juga sebagai guru pasti akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu saya sekolah hanya taunya yang namanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Jadi seolah-olah ketika kita mendengar kata peraturan ada hukuman ketika kita tidak menaati peraturan-peraturan tersebut. Tetapi ketika kita mendasari ketika di tahun ajaran baru, sebelum kita mulai pembelajaran, pasti kita juga harus membuat engagement, bagaimana kita terikat antara guru dan murid. Nah, dengan cara apa? Membuat keyakinan-keyakinan kelas yang kita arahkan siswa agar mereka berbuat sesuatu itu dengan didasari oleh kebajikan-kebajikan universal, sehingga motivasi dia melakukan sesuatu yang baik itu pun harus berasal dari motivasi intrinsiknya. Kemudian nanti ada 5 posisi kontrol, kemudian ada 5 kebutuhan manusia dan Oke. Baik, Bapak Ibu, langsung kita masuk ke disiplin. Apa itu disiplin? Di sini kata disiplin artinya belajar. Nah, ini berasal dari bahasa Latin. Tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau sekarang kita memahami kata disiplin ya dengan kalau tidak disiplin ada hukuman, kalau tidak berbuat baik ada hukuman. Nah, jadi masih ada bukan berasal dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yaitu yang pertama disebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau kita di tujuan sistem pendidikan Indonesia hari ini kita mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami menjadi tujuan pendidikan hari ini. Tetapi sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan universal ini yang ditawarkan oleh beberapa baik itu lembaga ataupun memang para ahli. Nah, oke, mungkin masuk langsung ke teori motivasi. Ini tadi yang saya sebutkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini tadi masih berasal dari eksternal, jadi belum dari dalam dirinya sendiri. Karena ketika melakukan sesuatu yang tidak nyaman, pasti akan merasa akan dapat hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi dia ingin berbuat sesuatu yang baik, karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, yang paling baik itu motivasi adalah yang berasal dari motivasi internal.
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah meyakini ada nilai-nilai kebajikan ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka orang juga akan kita akan apa namanya kita akan berlaku baik, tetapi bukan didasari karena orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ini terkait dengan konsep belajar Ki Hajar Dewantara yang hari ini kita dengar dengan kita pahami dengan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah sendiri. Artinya ketika murid-murid kita merdeka, ya mereka bebas atau ya mereka melakukan sesuatu itu berasal dari dalam dirinya, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Bukan berarti merdeka semerdeka-merdekanya, ingin berbuat apa juga boleh. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika saya mempelajari modul ini, saya teringat dulu pertama-tama kali saya mengajar, tidak ada motivasi sebenarnya ingin memberikan hal-hal yang ketika anak berbuat baik dikasih hadiah gitu. Tetapi pernah suatu saat saya memberikan kuis. Kemudian ketika memberikan kuis, saya memberikan hadiah yang ada. Sebenarnya hadiah tersebut ada di tas saya, kemudian saya bagikan. Kemudian seperti itu kan. Nah, saya bagikan tetapi ternyata lama-kelamaan siswa ternyata dengan melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan hadiah. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan itu adalah kita juga harus bukan tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak, mungkin bisa dalam bentuk benda gitu kan, tetapi atau benda uang atau secara materi gitu. Tetapi kita juga harus berpikir ke depannya apa sih efeknya ketika kita memberikan memberikan sesuatu secara material. Kenapa? Karena motivasi anak berikutnya nanti adalah bukan ingin tahu sesuatu, bukan ingin menjadi orang yang seperti apa, tetapi ingin mendapatkan yang kita sudah janjikan. Nah, itu dia. Sehingga boleh nggak sih ngasih penghargaan? Boleh, tetapi mungkin bentuknya akan berbeda, tidak secara material. Oke, di sini dihukum oleh penghargaan ini tadi ada ya, saya belum bacakan. Ini akan berpengaruh terhadap jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penghargaan itu akan sifatnya menghukum. Kemudian mengurangi ketepatan dan tidak efektif, bisa juga merusak hubungan satu sama lain. Kemudian penghargaan itu akan menurunkan kualitas karena tadi tidak ada tujuannya dari dalam diri dia. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu, ini karena kita pakai Zoom yang tidak berbayar, sepertinya kurang dari 1 menit itu akan mati. Mana tahu nanti tidak nanti saya share kembali linknya ya Bapak Ibu untuk bisa join. Mohon untuk join kembali itu. Oke, untuk berikutnya nanti, bentuk program kebajikan apresiasi. Oke, nanti kita akan lanjutkan ketika Recording in progress. Oke, halo Kak Nisa, bisa nggak ya?
Sudah bisa Bu Atika. Terima kasih. Tadi sepertinya settingan di awalnya yang tidak ini. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Oke. Berikutnya. Oke, ini pengakuan atau apresiasi kebijakan. Oke, kita lanjut saja ya. Mungkin ini tadi terkait sama yang pertanyaan pemantik juga. Kira-kira mungkin bisa open mic aja kalau yang ingin berkomentar. Mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini terkadang masih banyak guru yang melakukan ini. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini akan kita bedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Sehingga hukuman ataupun konsekuensi ini juga akan memiliki dampak yang berbeda. Kemudian ada yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak disuruh untuk tidak ini sepertinya untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kira-kira dari tindakan guru ini, beberapa tindakan guru ini, kira-kira Bapak Ibu poin yang mana yang merupakan konsekuensi? Mungkin bisa langsung open mic. Nomor 1 konsekuensi. Konsekuensi. Oke, yang Nomor 2 hukuman. Nomor 3 hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Keenam hukuman. ya, 7 hukuman. Oke. Baik, tadi Ibu Mas Nelly juga kayak sepertinya ingin memberikan komentar. Boleh Ibu, dipersilakan. Terima kasih Bu Atika. Kalau menurut saya, yang termasuk konsekuensi itu nomor 1, sedang nomor 2 itu hukuman, nomor 3 itu hukuman juga, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, sedang nomor 6 itu hukuman, nomor 7 juga hukuman. Oke, baik. Kita Itu lihat Bu ya, Atika. Bapak. Oke, kita lihat ya Ibu-Ibu. Oke, di sini ada, oke, kita bisa lihat. Nah, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata ini adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kenapa? Karena harapannya kalau hukuman ini tadi kan sifatnya adalah bukan untuk ini kan tidak ada hubungannya. Jadi kalau anak terlambat dengan cara menuliskan kalimat tersebut tidak ada memberikan efek terhadap mereka, kesadaran tidak ada. Kemudian yang kedua dan ketiga tadi sepertinya sama jawabannya hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret juga tadi sama-sama jawabannya konsekuensi. Kemudian yang membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk
untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bentuk hukuman karena akan memberikan efek yang lain terhadap siswa. Mungkin dia akan malu dilihat oleh teman-temannya. Nah, secara tidak langsung, secara psikis kita menghukum anak tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, ini konsekuensi karena berhubungan mungkin dengan kegiatan pembelajarannya. Nah, apa itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Di sini ada rangkumannya. Yang pertama itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi akibat dari perbuatan anak tadi misalnya menumpahkan air harus dilap, itu kan harus. Nah, sedangkan ketika misalnya anak menumpahkan air, kemudian tiba-tiba gurunya marah dengan tangan di pinggang gitu, pasti akan memberikan efek yang akan berbeda terhadap anak tersebut. Bisa jadi secara psikis atau bahkan dia akan mendendam gitu. Aku tadi langsung dimarahi gara-gara seperti itu, padahal aku nggak sengaja, mungkin misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Pasti akan tidak nyaman karena mungkin bisa jadi ya mereka melakukan sesuatu dengan sengaja. Nah, itu tadi yang teori kontrol. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, itu efeknya dari ketika kita memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Jadi ada aksi, ada tindakan, ada reaksi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau itu hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Jadi belajar dari kesalahan tersebut. Tetapi kemudian kita lanjut aja konsep diri yang buruk yang efek dari sebuah hukuman, kemudian konsekuensi konsep dirinya akan menjadi lebih baik. Nah, berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensinya untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak akan belajar mematuhi peraturan. Kemudian ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai ketika kita memberikan hukuman. Nah, sedangkan ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, anak hanya kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Jadi tidak dalam waktu jangka panjang, sedangkan hukuman bisa saja kita saja terkadang ketika dulu dihukum bisa jadi itu memori yang buruk sampai hari ini bisa kita ingat. Nah, kemudian ada namanya restitusi. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi istilahnya kalau bagi saya kemarin pada saat mempelajari ini sangat baru bagi saya. Yang di sini disebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau mereka ingin seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian berikutnya, nah terkait dengan disiplin positif, kemudian tadi ada juga hukuman, ada konsekuensi. Nah, berikutnya ini kita mengenal dengan istilah restitusi. Nah, ketika kita sebagai seorang guru atau bahkan juga sebagai orang tua, ketika kita memberikan hukuman, itu akan membuat identitas seseorang itu menjadi orang yang sangat gagal. Tetapi ketika kita memberikan konsekuensi,
atau restitusi di sini merupakan bentuk disiplin yang kita maksud. Nah, bentuk disiplin yang inilah yang menjadi identitas sukses. Kenapa? Karena kita menggeser ketika orang melakukan sesuatu yang salah, pasti tanpa kita tanpa kita singgung pun mereka akan sudah merasa bersalah, sudah merasa gagal. Tetapi dengan memberikan konsekuensi atau restitusi kepada murid atau orang yang melakukan kesalahan, pastinya akan bergeser identitasnya menjadi identitas yang sukses hingga mengubah pola atau kesadaran dirinya. Nah, ini di sini ketika misalnya kita memberikan hukuman, mungkin ini nanti bisa saya share kepada Bapak Ibu juga yang lainnya. Nah, ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Oke, mungkin akan saya lanjut. Nanti kita akan bahas lagi segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada istilah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, tadi kan awalnya sudah kita bahas bahwasanya orang melakukan sesuatu itu ada tiga hal alasannya. Yang pertama menghindari hukuman, kemudian yang kedua ada mendapatkan imbalan, dan yang ketiga mereka meyakini akan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, maka kembalilah ke nilai-nilai. Jadi di awal-awal pembelajaran, di awal-awal kita membuat keterikatan antara kita dan murid kita, di awal-awal pembelajaran, apalagi itu di tahun ajaran baru, ini sangat bagus Bapak Ibu. Jadi misalnya ketika tahun ajaran baru dimulai, jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung ke materi, tapi kita membuat engagement ke bahasa Indonesianya keterikatan antara kita dengan murid kita. Nah, dengan cara apa? Membuat keyakinan kelas, karena apa? Dengan kata keyakinan kelas, ini akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian kita tulis, oke, ini peraturan kelas kita ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya rasa lebih, menurut konsep ini, keyakinan kelas lah yang lebih baik. Nah, budaya positif akan dengan adanya keyakinan kelas, kemudian terciptalah lingkungan positif, lingkungan pembelajaran kita yaitu lingkungan yang positif. Kemudian akan terjadilah yang namanya pembiasaan yang akan menjadi budaya positif di sekolah nantinya. Oke, berikutnya, ini mungkin ada salah satu contoh ya kan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu yang mana ya? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Tapi sepertinya ini udah materi umum karena sebelum kita membahas keyakinan kelas, kita pasti sudah tahu konsep yang namanya kesepakatan kelas. Tetapi dalam hal ini ada hal-hal yang ingin kita tekankan ketika kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa? Karena dengan kata misalnya saling menyayangi dalam kondisi apapun kita akan mengingat, oh, nilai kebajikan yang harus kita pahami adalah saling menyayangi. Kemudian semangat belajar, dan yang ini kami murid yang peduli. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin saya lanjutkan saja. Oke, nah ini dia. Ada beberapa peraturan. Jadi boleh nggak kita buat peraturan? Boleh, sebenarnya boleh. Bukan tidak boleh. Tetapi dengan membuat peraturan itu, kita harus sama-sama dengan siswa kita membuat keyakinan kelasnya juga.
kenapa kira-kira harus selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Oke, ini saya langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa nilai keyakinan kelas. Nah, misalnya seperti ini, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Artinya di sini adalah belajar tanggung jawab. Nah, kemudian kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti di sini artinya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi kan keyakinan kelas ini memang benar-benar sumber-sumber dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai keyakinannya apa? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturannya gunakan masker, apalagi ini dulu ya pada saat kita COVID. Nilai keyakinannya apa? Kesehatan dan keselamatan. Jadi yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah nilai keselamatan dan keamanan. Oke, baik Ibu, Bapak, saya lanjut saja. Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada istilahnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan, dan ada penguasaan. Oke. Nah, jadi setiap perilaku manusia itu didasari dari didasari oleh kebutuhan dasar yang ini tadi, yang kelima ini. Jadi ketika kita juga melihat bagaimana ke siswa kita juga harus kita juga harus tahu kenapa siswa kita melakukan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Oke, kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai seorang guru ataupun yang akan menyelesaikan masalah. Nah, misalnya ada siswa berbuat salah. Misalnya, di sini 5 posisi kontrolnya apa? Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu tadi kalau misalnya kita masih berposisi sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, ini masih posisinya adalah kontrolnya dari luar diri. Dari kontrol luar diri kita. Nah, apa yang akan diakibatkan ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum? Misalnya kita ada anak yang salah gitu kan. Ciri-cirinya ini saya tampilkan di layar ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan juga bahannya kepada Bapak Ibu untuk dapat dibaca-baca. Misalnya ketika seorang guru menghardik atau menunjuk-nunjuk dan menyakiti, baik itu secara fisik ataupun secara verbal, bahkan psikis anak juga ngerasa ini, efeknya adalah siswa hanya menghindari hukuman untuk berikutnya. Siswa akan menghindari hukuman dari guru. Nah, kemudian secara apa juga kita bisa lihat hasilnya, ya siswa hanya bisa memberontak atau menyalahkan orang lain. Nah, kemudian kalau ketika membuat orang merasa bersalah juga seperti itu. Efeknya hanya siswa akan menghindari yang namanya hukuman, menghindari hukuman.
Nah, ketika kita berperilaku seperti teman atau pemantau terhadap siswa, di sini efeknya adalah siswa yang berbuat salah tersebut akan mengharapkan imbalan atau ya ketergantungan terhadap orang lain. Nah, karena merasa kalau teman karena apa namanya hasilnya akan ketergantungan. Kemudian kalau kita berposisi sebagai pemantau, anak yang melakukan kesalahan tersebut juga hanya apa namanya hanya menyesuaikan diri. Kemudian kalau dia merasa diawasi, ya dia berbuat baik. Tapi kalau dia tidak merasa diawasi, dia akan bisa jadi melakukan kembali kesalahannya tersebut. Nah, posisi yang baik itu yang seperti apa? Posisi sebagai, identitas berhasil atau sukses itu posisi kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Kita sebagai guru yang akan yang menyelesaikan masalah ketika murid melakukan kesalahan ini adalah dengan posisi manajer. Karena apa? Posisinya ketika kita menjadi seorang manajer, yang dilakukan guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa nanti kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah sering secara tidak sadar sebenarnya sudah dipraktekkan dalam kehidupan di sekolah kita masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi siswa, menyadarkan dia secara intrinsik. Nah, di sini, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ketika misalnya, oke, ini saya skip saja. Oke, ini ada namanya segitiga restitusi. Nah, jika seseorang melakukan berperan sebagai seorang manajer, dia akan melakukan yang namanya segitiga restitusi ketika menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang pertama itu dimulai dengan yang bawah ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang dimaksud di sini adalah menggeser posisi murid dari identitas yang gagal menjadi sukses, menjadi berhasil. Artinya di sini ada beberapa kalimat-kalimat yang akan kita utarakan. Nah, tapi sebelumnya ini mungkin coba saya putarkan ya Bapak Ibu untuk sebagai ya, izin ya Bapak Ibu. Kalau untuk posisi kontrol ini ya, ini ada sekitar 12 menit. Saya nggak tahu ini apakah memungkinkan, sepertinya memungkinkan. Coba kita putar dan sama-sama kita pahami ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Oke, maaf Bapak Ibu, tadi nggak kelihatan ya. Oke, bentar saya keluar share screen yang tadi dulu. Oke. Oke, maaf. Di sini. Oke. Kita lanjut yang tadi. nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kak, ini anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Sebentar lagi saya akan bagikan link untuk yang berikutnya, untuk satu sesi lagi, karena dikarenakan pakai Zoom yang gratis. Jadi mohon untuk dapat kembali lagi nanti di room meeting ini ya Bapak Ibu. Sepertinya dalam waktu 2 menit lagi akan berakhir. Recording in progress.
Oke, maaf Bapak Ibu, dari tadi saya ngomong saya nggak tahu, ternyata saya mute. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, setelah menonton dari video yang tadi, yaitu segitiga restitusi, posisi yang terbaik dalam guru menyelesaikan masalah, ataupun bahkan bukan sebagai guru, kita juga sebagai orang tua atau bahkan anggota masyarakat juga bisa menerapkan model segitiga restitusi ini. Nah, di sini apa hal-hal yang menjadi poin-poinnya? Yang pertama tadi adalah yang dilakukan oleh guru tersebut terhadap Naren adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang kedua memvalidasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini adalah membuat anak yang merasa gagal, pastinya kan karena ada masalah. Anak yang merasa gagal tersebut karena kesalahannya menjadi positif dulu terhadap dirinya. Kenapa? Karena ini hal yang perlu dibutuhkan agar anak tidak langsung merasa bersalah atau menyalahkan dirinya terus-menerus. Nah, di sini misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tadi kan ada juga dipaparkan oleh guru ketika menghadapi Naren. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini guru membantu murid mengetahui. Guru juga perlu tahu kenapa ya murid tersebut tadi ingin kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut. Dari yang tadi sebelumnya kita bahas ada 5 kebutuhan setiap manusia, karena apapun yang dilakukan, apa yang kita lakukan pasti akan berdasar kepada 5 hal ini. Yang pertama itu adalah power, penguasaan, kemudian freedom, kebebasan, kemudian love and belonging adalah rasa ingin dicintai dan ingin memiliki, kemudian fun, kebebasan, kebahagiaan, atau survival atau yaitu bertahan hidup. Nah, di sini dalam stage memvalidasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, tadi juga di posisi gurunya terhadap Naren juga tadi ada beberapa hal yang sudah sebagai contohnya bisa kita dapati. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah anak melihat kesalahannya, kemudian kita hubungkan terhadap nilai-nilai keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Makanya perlu keyakinan kelas ini perlu kita terapkan. Artinya diterapkan itu tidak hanya pada saat-saat ada masalah baru kita mengungkit apa keyakinan kelas, tapi di awal-awal pembelajaran, di awal-awal tahun ajaran baru, inilah hal-hal yang harus kita gali, kemudian kita engage, biar saling terikat kita antara guru dan siswa kita di kelas. Nah, kemudian tadi juga bisa dilihat kan ditanyakan oleh gurunya apa keyakinan yang kamu pahami dan kemudian kamu ingin menjadi seperti apa dan yang lainnya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada intervensi 30 detik. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, di sini posisi biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan oleh posisi kontrol manajer dan pemantau, karena pemantau secara hampir sama sebenarnya dengan manajer, tetapi posisi manajer lebih menggali keyakinan-keyakinan yang ada dalam
diri siswa tersebut. Oke, kemudian mungkin itu saja paparan dari saya mengenai budaya positif. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu. Oh, ini bapak-bapaknya udah nggak ada lagi ya. Yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari beberapa hal-hal yang tadi. Atau mungkin nanti saya minta juga kita melakukan refleksi terhadap materi yang tadi sudah saya paparkan. Oke, baik. Mungkin nggak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya... Izin Kak. Oh iya, silakan Putri ya. Oke, silakan Putri. Iya. Oke, makasih Kak sebelumnya. Tadi Putri sempat ngeliat lah ya Kak ya, paparan Kakak mengenai pembelajaran mengenai ini. Apalagi keyakinan kelas tadi ya Kak ya, memang harus kita sepakati bersama dengan siswa itu mungkin di awal semester atau mungkin di awal tahun ajaran baru. Nah, gimana kalau misalnya ini kan udah pertengahan ya Kak ya, menurut Kakak gimana? Apakah untuk sekarang ini bisa nggak, kita mulai buat kesepakatan kelas itu? Dan kalau bisa, gimana cara mulainya begitu? Mungkin memberikan pertanyaan pemantik kah? Atau mungkin bagaimanakah ke siswa itu, Kak? Makasih Kak Tika. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Baik, jadi memang kalau sebenarnya kan udah diterapkan ini kalau kayak kesepakatan kelas, peraturan kelas, pasti kan udah ada yang disepakati sama siswa. Nah, jadi memang ada sih sebenarnya triknya, cuma di paparan ini karena dia terlalu terlalu rumit, atau nanti bisa kita diskusikan secara pribadi juga Putri bagaimana caranya. Tetapi kalau di tingkatan anak SD memang kalau di kelas 6 Putri wali kelas 6 ya, kayaknya bisa diterapkan. Nanti Kakak share Iya, Kak. materi juga bagaimana cara menginikannya. Jadi di awal-awal bisa kita misalnya minta kepada siswa untuk menyebutkan peraturan-peraturan kelas. Nah, biasanya kan bentuk-bentuk peraturan kelas ini tidak semuanya dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Ada juga kalimat negatif, maksudnya kalimat negasi. Maksudnya jangan ribut di kelas. Mungkin bisa diajak dulu siswanya untuk memperbaiki kalimat ini menjadi kalimat yang lebih positif. Atau misalnya jangan tidur di kelas atau apa gitu kan. Tidak boleh terlambat. Nah, diubah, jangan ada lagi kata-kata tidak itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah kita mengubah dari peraturan-peraturan yang ada kalimat-kalimat negasinya menjadi kalimat positif, kita mengajak siswa. Nah, kira-kira dari peraturan-peraturan yang sudah dipaparkan tersebut tadi, kita minta siswa nilai-nilai, tapi sebelumnya kita sudah ajari bahwasanya ada nilai-nilai kebajikan, misalnya seperti ini, seperti yang tadi kan ada nilai keamanan, kesehatan, tanggung jawab, disiplin. Nah, seperti itu kita kasih tahu dulu. Mungkin karena anak SD masih ada hal-hal yang baru juga mereka pelajari kan. Kemudian setelah itu baru kita ajak, oh nilai keyakinan apa. Nah, misalnya baru nanti, beberapa nilai keyakinan yang terkumpul tersebut atau ingin ditambahkan, kadang kan ada yang tidak tercover oleh jawaban-jawaban siswa. Kita sebagai guru ingin menambahkan boleh. Nah, baru nanti
keyakinan-keyakinan kelas tersebut, ada namanya diagram T dan diagram Y. Jadi di sini prosesnya bagaimana siswa lebih sadar, oh iya, kalau disiplin itu seperti apa, tanggung jawab itu yang seperti apa. Cuma di materi ini memang tadi tidak dipaparkan karena lebih panjang nanti waktunya, tapi nanti bisa kakak share untuk apa namanya saling berbagi berikutnya sama Putri. Kemudian nanti udah dari hasil dari keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati itu dipublish di dalam kelas. Jadi ketika misalnya mereka kembali ke keyakinan-keyakinan tersebut. Boleh nggak sekarang? Boleh, karena kalau kita nunggu tahun ajaran atau semester baru lagi akan lama lagi gitu ya kan. Tapi bisa kita mulai aja dari sekarang karena kebetulan dari pendidikan guru penggerak ini kan selalu ada yang namanya aksi nyatanya. Jadi setiap aksi nyata ini akan kita implementasikan. Nah, kebetulan kemarin pada saat masuk di kelas 3, karena kebetulan ini kakak guru bidang studi kan, jadi masuk di kelas 3, minta izin sama gurunya, sama gurunya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi di situ praktek langsung. Jadi anak-anak karena di kelas 3 butuh effort juga ketika mengarahkan mereka agar tahu oh keyakinan kelas itu yang bentuknya seperti ini, mengubah-ubah kalimat itu yang seperti itu. Jadi itu Putri dari kakak, jadi bisa dimulai dari sekarang boleh. Oke, baik Kak. Makasih banyak ya, Kak. Terima kasih Putri. Iya, tadi ada raise hand lagi dari Ika. Iya, Kak. Ini Ika dari 96. Nah, Ika mau bertanya seputar video yang sudah Kakak putar tadi. Bagaimana apabila terkadang kita sebagai guru sudah bersikap sebagai manajer ini kan, lalu siswanya itu tetap mengulangi perbuatan tersebut. Memang di awal dia mendengar kita ataupun mengiyakan apa yang kita bilang, tetapi untuk selanjutnya dia tetap mengiyakan juga, tetapi tetap mengulanginya lagi kesalahan-kesalahan tersebut berulang-ulang. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ika. Ketika kita ingin memperbaiki identitas seseorang dari merasa gagal menjadi identitas yang sukses, memang tidak segampang yang kalau video tadi kan itu sebagai contoh, tidak segampang itu memang sebenarnya. Bahkan bisa jadi prosesnya akan lebih panjang ya kan, dan kita juga tidak bisa mengharapkan dengan posisi manajer orang atau siswa tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tetapi setidaknya dengan posisi manajer tadi kita lebih menggali dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya siswanya di siswa SD terkadang mereka tidak akan tidak akan ketika kita tanya terus kan metodenya tadi di awal bertanya ya. Nah, jadi menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggali motivasi dari dalam diri dia. Nah, jadi kalau misalnya pun ketika udah selesai kita lakukan seperti itu, dia menyebutkan keyakinan yang dia langgar, misalnya seperti itu, tapi memang tidak ada yang menggaransi bahwasanya dengan selesai dari menerapkan segitiga restitusi, anak atau orang tersebut tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada yang menggaransi hal tersebut. Tapi setidaknya dengan cara memposisikan kita sebagai manajer akan berangsur-angsur menggali motivasi intrinsik dari diri siswa tersebut. Karena memang kita pun akan mendapati ketika misalnya sudah
kita posisikan diri kita pun sebagai posisi manajer, setelah selesai dari gurunya, ternyata kan dia berteman lagi nih. Kita nggak tahu lagi apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, sehingga ada lagi dia mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi mungkin itu, jadi tidak ada yang bisa menggaransi, tapi setidaknya dengan kita berposisi sebagai manajer, anak, jika kita bandingkan dengan penghukum, anak akan lebih akan mendendam pun bahkan ke gurunya kan. Kemudian kalaupun dengan posisi-posisi yang lain juga akan seperti itu. Jadi setidaknya posisi manajer ini langkah kita untuk menyadarkan atau namanya menggali motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Mungkin itu dari kakak, Kak. Ada lagi mau ditanyakan? Kak. Tentangnya dulu. Oke. Baik, kira-kira ini untuk yang terakhir ya, Bapak Ibu. Oh, bapaknya udah nggak ada lagi tadi. Ibu-ibu, pasti saya mau siapa ya? Ada yang mau merefleksikan nggak ya dari pertemuan kita hari ini, walaupun tadi tidak full, ada beberapa yang baru join juga. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian bagaimana perasaan yang muncul selama mengikuti sesi grup sharing kali ini? Kemudian mungkin itu aja. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa merefleksikan sedikit, memberikan refleksi terhadap materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Artinya ini sebenarnya bukan materi yang baru, tinggal bagaimana kita menerapkannya nanti di keseharian untuk bagaimana pembelajaran ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan ke anak didik kita lebih berpihak kepada murid untuk mereka mendapatkan kemerdekaannya. Tapi bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi mereka merdeka dan lebih bertanggung jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksinya? Bisa Bu Ika? Oke, mungkin juga dari tadi kita sudah mulai. Mungkin saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, ibu-ibu atau bapak tadi juga ada yang hadir. Terima kasih atas partisipasinya untuk dapat bergabung di grup sharing hari ini mengenai budaya positif. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Yang pastinya tadi seluruh materi-materi tersebut sebenarnya sudah kita pahami, sudah bahkan secara tidak sadar juga kita lakukan di kehidupan kita, di pembelajaran kita. Nah, bagaimana ke depannya agar lebih mantap, mungkin ini dengan materi-materi, dengan pemaparan yang teori-teori yang sebenarnya saya juga memotivasi bagi kawan-kawan yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak untuk dapat mengikutinya. Mudah-mudahan nanti menambah ilmu, berkah, dan manfaat bagi kita untuk menunjang aktivitas kita sebagai guru. Terima kasih yang sudah dapat berhadir hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Makasih ya Ika, Kak Nisa. Iya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Kak. Oke.